Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Hong Ulun, Basuki Langgeng. Halo semuanya, selamat datang di podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo. Bersama saya Muhammad Hafid. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita kedatangan tamu yang spesial. Beliau orangnya luar biasa, ya. Selamat datang. Saya sampaikan kepada Kiai Haji Khomisun Basofi, Sarjana Pendidikan. Assalamualaikum Bapak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Kiai pagi ini? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan terus diberi sehat oleh Allah. Amin, amin, Sehat amin. jasmani, sehat rohani. dan juga sehat ekonomi. Oh, itu penting itu Kiai. Itu ya? penting ya. Penting Kenapa? sekali. Karena kalau ekonomi tidak sehat, walaupun kumisnya itu tebal, rondun. Iya. Begitu, iya. Jadi memang ekonomi ini adalah faktor utama Kiai nggih. Ya, karena kita itu hidup di dunia. Hidup di dunia. Iya. Baik. Tapi juga mudah-mudahan kita sampai berjumpa di saat ini bertemu dengan bulan Ramadan, mudah-mudahan diberi kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna dan Iya. dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang. Amin, amin, amin. Itu doa bersama untuk kita ya, Amin, semoga diparing kesehatan nggih, Iya. dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Betul, alamin. iya. Beliau ini Kiai Haji Khomisun ini adalah penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Tegal Siwalan Kiai. Betul, nggih? ya, betul, Luar ya. biasa. Selamat datang Pak Kiai. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang spesial Kiai, Sip, yaitu ya. mencari makna hidup dalam krisis moral. Nah, mencari makna hidup dalam krisis moral. Jadi mungkin sekilas bagaimana pandangan Kiai terkait mencari makna hidup dalam krisis moral itu? Kira-kira gambarannya seperti apa Kiai? Baik, terima kasih. Baik sekali, super, iya. Pertanyaan yang super, iya. Jadi di era modern ini hidup terasa begitu cepat. Betul, Iya. betul, betul. Kapan itu yang Ramadan? Nggih, Kapan itu yang kita sonjo? nggih. Sekarang kayaknya cepat sekali. Cepat sekali Iya, gitu. sudah ketemu lagi. Sudah dengan ketemu lagi ya. bulan Ramadan. Sebentar lagi kita akan sonjo. Sonjo, Iya, betul. silaturahim, Betul, keluarga betul, ya. bersama dengan family. Cepat sekali. Tidak terasa ya? Tidak terasa. terasa. Iya. Jadi kita makna hidup itu bagaimana sekiranya tidak keluar dari Al-Qur'an. Al-Qur'an, yang betul. sudah ditetapkan, yang sudah didahulukan oleh, yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa makna hidup yang sebenarnya itu di era krisis ini, ya, Iya. di era krisis global ini sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak Iya. aku ciptakan jin dan manusia kecuali ia menyembah kepadaku, kata Allah. Artinya Oke. dalam hidup ini kapan dan dimanapun, di era apapun, kunci hidup, makna hidup itu adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tentunya kita harus juga mengikuti apa yang disampaikan dan disabdakan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hidup ini, bagaimana kita bisa memberi manfaat kepada sesama. Memberi manfaat nggih. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sebuah hadisnya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa beri manfaat kepada sesama. Kepada sesamanya. Maka dua makna ini manakala kita diterapkan dalam hidup, pasti tidak ada krisis. Pasti tidak ada krisis. Tidak ada krisis moral, tidak ada krisis itu. Namun sebaliknya, manakala makna hidup tidak sesuai dan tidak mengikuti dua poin itu tadi, maka kita akan masuk kepada krisis moral. Hari ini kan gini Kiai, krisis-krisis moral kalau kita melihat di
negara kita kan luar biasa, mulai dari tingkat atas sampai bawah. Ya mohon maaf kita melihat bagaimana pemimpin-pemimpin kita yang dalam tanda kutip oknum yang korupsi dan lain sebagainya. Ini kan menjadi sebuah tantangan besar bagi kita semua. Dan kita di sini sebagai ujung tombak daripada Kementerian Agama tentunya harus memberikan nilai manfaat, kan seperti itu. Tentunya kepada sekitar dan kepada orang-orang terdekat kita, kan seperti itu ya. Jadi memang luar biasa kita harus memberikan manfaat seperti itu. Kiai, tadi kan sudah dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya, kan seperti itu. Mungkin bisa dideskripsikan Kiai, nilai manfaat, kebaikan dan bentuknya itu seperti apa kira-kira? Biar kita sahabat religi biar bisa menyimak. Bisa dideskripsikan nilai manfaat, kebaikan dan bentuknya itu seperti apa? Baik, terima kasih. Nilai manfaat yang bisa kita berikan itu jangan hanya bernilai materi. Nilai manfaat itu seperti kita bisa memberi bimbingan, apalagi kita sebagai penyuluh agama Islam. Betul. Bagaimana kita bisa memberi bimbingan kepada masyarakat sehingga masyarakat yang awalnya tidak paham, tidak ngerti tentang agama, dengan kehadiran kita bisa paham dan bisa ngerti terkait ibadah yang mereka laksanakan. Karena banyak di masyarakat itu terkait dengan puasa saja, dengan puasa ini banyak orang-orang itu di masyarakat tentang niatnya saja belum sepenuhnya paham sesuai dengan syariat. Belum paham ya. Nah ini tugas kita bagaimana mereka itu sesuai ibadahnya dengan syariat. Kasihan mereka lapar sehari, tapi mohon maaf lah puasanya tidak bernilai. Berarti artinya hanya menunda jam makan saja kan seperti itu. Seperti itu. Na'udzubillah. Malah juga banyak tentunya kita yang PR kita sebagai penyuluh agama Islam yang harus diberikan kepada masyarakat, utamanya dalam bimbingan dan binaan kepada majelis taklim. Majelis taklim itu penting. Jangan banyak-banyak, dalam lingkup sholat saja. Dalam lingkup sholat saja mereka butuh bimbingan kita. Mungkin masyarakat itu dulu sekolahnya tidak sampai tuntas. Karena tuntutan tadi ekonomi itu itu faktor utamanya mungkin. Akhirnya oleh orang tuanya nikah dini. Itu kan paling banyak itu ya. Kalau kita lihat Probolinggo, nikah dini. Itu problem masyarakat juga itu. Belum tidak mengutamakan pendidikan. Yang penting anak saya laku yang image-nya masyarakat itu, sehingga anaknya di usia dini sudah dinikahkan. Nah, ketika sudah masuk dewasa mereka itu kehilangan arah. Kehilangan arah dalam beribadah, sehingga hanya ikut-ikutan. Maka dari itu tugas kita sebagai penyuluh agama untuk memberikan bimbingan seperti itu. Itu diantara memberi manfaat kepada sesama. Dan bukan hanya itu. Bagaimana kira-kira? Kaitannya misalnya kita diberi kemampuan masuk di di pendidikan. Ini kan sudah terstruktur kalau di pendidikan itu. Itu harus kita berikan manfaat itu di kapan dan di mana saja. Memang harus memberikan manfaat ya. Jadi salah satunya kita juga mengajarkan ilmu, terus mungkin memberikan nasihat juga di majelis taklim seperti yang disampaikan tadi. Ini sangat luar biasa Kiai. Lah, mungkin ini misal kita bisa masih belum mampu untuk action memberikan manfaat kepada masyarakat karena mungkin keterbatasan ilmu atau keterbatasan tidak pede lah, tidak pede menghadapi. Biasanya kan banyak orang kita lihat di masyarakat ada ustadzah yang
sebenarnya ilmunya menepuni, ilmunya dia menguasai, tetapi karena memang ilmu public speaking ya, kalau kita mengatakan bagaimana dia berbicara di depan halayak masih nervous, masih gugup dan lain sebagainya. Nah, kan itu problem juga itu. Cuma jangan berhenti sampai di situ. Iya. Kenapa? Karena jika tidak mampu bisa memberikan wawasan kepada masyarakat, yang penting itu ada niatan. Ada niatan. Pasti pada saatnya juga dia punya bisa. Iya, pada saatnya. Karena mencoba dari pengalaman itulah nanti yang pasti bisa. Butuh waktu. Kenapa? Ya karena setiap masa itu ada orangnya. Setiap orang ada masanya. Itu sahabat religi itu luar biasa. Jadi, makanya ya ketika masih belum punya kemampuan, yang penting iktikad, niat itu ada. Betul. Pada saatnya dia bisa. Pada saatnya pasti bisa. Yang penting berusaha ya. Berusaha untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Kata dan pepatah Arab itu kan begitu, kun nafi'an linnas walau bin niyah. Iya. Jadilah bermanfaat kepada manusia walaupun hanya niat. Iya, itu penting ya. Iya. Dengan niat itu berarti kan kita itu ngisi absen, sudah mengajukan kepada Allah untuk bagaimana pada saat-saat yang akan datang bisa memberikan bimbingan dan lain sebagainya, memberikan kebaikan kepada orang lain. Iya, gitu, seperti itu. Ya luar biasa itu Kiai. Dan mungkin ketika tidak bisa memberikan nilai manfaat atau kebaikan kepada orang lain, setidaknya tidak merepotkan orang lain kan. Itu mungkin Kiai ya. Udah luar biasa Kiai. Ini Kiai yang terakhir. Ketika kita ingin menyempurnakan diri nih, karena tadi kan disampaikan harus memiliki nilai manfaat, harus melakukan kebaikan. Ketika kita ingin menyempurnakan diri kita dengan kehidupan yang hari ini sangat kompleks ya di kehidupan kita hari ini. Mungkin bisa dideskripsikan Kiai, prinsip hidup seorang mukmin itu seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi prinsip hidup seorang mukmin itu adalah hari ini kita bisa apa? Bisa memberi manfaat kepada siapa? Betul. Gitu. Jadi harus ada niatan, ada keinginan untuk bisa memberi manfaat apa dan kepada siapa. Jangan kita itu sibuk mencari popularitas, jangan. Jangan sibuk mencari kehormatan. Jangan. Jadi kita itu harus sibuk menjadi orang yang paling bermanfaat kepada orang lain. Jadi berupaya untuk memberikan manfaat kepada orang lain sekecil mungkin bisa memberi manfaat kepada orang lain. Kenapa? Karena pohon tidak pernah menikmati buahnya sendiri. Wah, ini super sekali ini. Dan juga matahari tidak pernah memanfaatkan sinarnya sendiri. Ini sangat mendalam sekali sahabat religi, luar biasa. Peribahasa dari Kiai ini luar biasa hari ini. Jadi prinsip kita untuk sebagai seorang mukmin harus benar-benar mulai ditanam sejak dini Kiai ya. Betul ya. Untuk menjadikan pribadi yang memang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Luar biasa. Jadi pada intinya makna hidup di era krisis moral itu hablun minallah wa hablun minannas. Begitu. Pada intinya gitu ya. Itu intinya. Baik, sahabat religi yang dirahmati Allah, pada intinya hablum minallah dan hablum minannas. Itu makna daripada kita melewati krisis moral di zaman yang bisa dikatakan tidak karuan ini ya. Tetapi kita harus hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai penyejuk di masyarakat untuk memberikan nilai manfaat. Saya kira demikian Kiai. Terima kasih banyak sudah hadir di podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo pada pagi hari ini. Mungkin sahabat religi cukup sekian podcast pada pagi hari ini. Saya Muhammad Hafid dan beliau saya Haji Khamisun Basofi. Kita undur diri dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.